Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muslim dengan nomor induk C2183207003. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas dua materi. Yang pertama Local Area Network dan juga TCP/IP. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adi Caidir, yang kedua Wendy Wildani Pratama, yang ketiga Nadia Ijati Nafsi, dan yang terakhir ada Neng Resti. Oke, kita coba langsung saja pada materi Local Area Network. Ada 5 pembahasan. Yang pertama protokol dan teknologi LAN yang akan dibahas oleh saya sendiri tentunya. Protokol dan kontrol LAN ini merujuk pada dua konsep yang berbeda dalam konteks jaringan komputer. Dan juga komputer adalah aturan atau kumpulan yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan, sedangkan LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas seperti dalam suatu gedung atau lokasi yang terbatas. Teknologi LAN ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung koneksi dan pertukaran data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, yang pertama ada protokolan, yang dimana protokolannya adalah suatu perangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Dan yang kedua, kontrolan. Kontrolan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan dan administrasi jaringan lokal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai protokol Local Area Network. Selanjutnya materi Ethernet LAN akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Neng Resti. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Ethernet LAN, merupakan suatu jenis teknologi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu area geografis terbatas seperti kantor, gedung, atau kampus. Protokol ini mengatur cara perangkat dalam jaringan berkomunikasi dalam bertukar data. Ethernet LAN menggunakan metode akses berbagi pada media fisik yang sama seperti kabel, tembaga, atau serat optik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Standar Ethernet LAN yang umum digunakan melibatkan aturan-aturan untuk mengirimkan data, kontrol tabrakan, dan manajemen alamat fisik pada perangkat. Teknologi ini telah berkembang seiring waktu dan saat ini sering digunakan dalam berbagai jenis jaringan lokal, termasuk yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan kabel tembaga atau nirkabel yang sering disebut dengan Wi-Fi. Protokol komunikasi ini merujuk pada aturan dan format yang diikuti oleh perangkat dalam pertukaran informasi atau data. Beberapa contoh protokol komunikasi yaitu meliputi HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan lain-lain. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Neng Resti yang sudah memaparkan mengenai Ethernet LAN. Untuk selanjutnya materi mengenai Ethernet LAN yang akan disampaikan saudara Wendy Wildani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Imam sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang token ring LAN. Nah, token ring
adalah sebuah teknologi jaringan komputer yang digunakan dalam local area network atau LAN, di mana data bergerak melalui jaringan dalam bentuk cincin atau ring. Nah, di sini ada gambar token ringnya. Nah, yang kedua ada konsep token ring LAN. Yang pertama ada topologi jaringan. Token ring menggunakan topologi fisik berbentuk cincin. Setiap perangkat terhubung kedua perangkat tetangga, membentuk cincin tertutup. Nah, yang kedua ada token passing. Token adalah paket data khusus yang bergerak dalam cincin. Hanya perangkat yang memiliki token yang diizinkan untuk mentransmisikan data. Nah, dan yang terakhir ada akses terkontrol. Sistem token ring menyediakan akses terkontrol, yang berarti hanya satu perangkat yang diizinkan mentransmisikan data pada satu waktu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wendy Wildani yang sudah memaparkan mengenai konsep token ring LAN. Untuk selanjutnya materi mengenai WLAN yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudara Adi Caidir. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang wireless local area network atau LAN. Merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel, jadi tanpa menggunakan kabel, hanya menggunakan daripada jaringan radio. Batas jangkauannya terbatas di area yang lebih kecil, karena ini memang digunakannya untuk di dalam satu ruangan, biasanya dalam satu rumah atau kantor dalam satu ruangan. Kemudian ada beberapa karakteristik daripada wireless local area network, ya. Di sini yang disebut cuma ada 3. Yang pertama, media transmisinya. Ini menggunakan transmisi nirkabel seperti gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransfer data antar perangkat. Jadi ini relatif lebih mudah karena tidak menggunakan kabel. Kemudian yang keduanya ada token passing, ya. Token adalah paket data khusus yang bergerak dalam cincin. Jadi hanya bergerak di area-area tertentu saja yang terjangkau oleh LAN ini. Hanya perangkat yang memiliki token yang diizinkan untuk mentransmisikan data. Jadi ya, emang kalau mau terhubung dalam LAN ini harus memiliki token untuk terhubung dalam jaringan tersebut. Kemudian yang ketiganya ada akses kontrol. Nah, sistem token ring menyediakan akses kontrol satu perangkat yang mentransmisikan dari waktu ke waktu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan sampaikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi Caidir yang sudah memaparkan mengenai WLAN dan juga karakteristik WLAN. Untuk selanjutnya materi mengenai Fast Ethernet yang akan dibahas oleh Saudari Nadia Ijati Topsi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang Fast Ethernet. Fast Ethernet adalah standar jaringan komputer yang mengacu pada teknologi internet dengan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi daripada standar internet asli. Standar ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan transmisi dari 10 MB per detik menjadi 100 MB per detik. Lalu ada juga fungsi dari Fast Ethernet. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan. Fast Ethernet meningkatkan kecepatan transfer data menjadi 100 MB per detik, 5 kali lebih cepat daripada standar Ethernet standar yang hanya mencapai 10 MB per detik. Lalu yang kedua ada meningkatkan kinerja jaringan. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, Fast Ethernet dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Yang ketiga ada dukungan terhadap aplikasi multimedia. Fast Ethernet mendukung aplikasi multimedia seperti video streaming dan video konversi dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada mendukung konektivitas kecepatan ke internet, mempercepat akses ke sumber daya online dan meningkatkan
dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam menjelajahi web atau menggunakan layanan online. Dan yang terakhir adalah kemampuan kompatibilitas mundur. Meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, fast internet kompatibel dengan perangkat dan infrastruktur jaringan internet yang lebih lama. Ini memungkinkan organisasi untuk mengupgrade ke fast internet tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Ijatinamsi yang sudah memaparkan mengenai fast internet ini. Mungkin itu saja pembahasan mengenai LAN atau Local Area Network. Untuk selanjutnya materi yang kedua mengenai TCP/IP yang akan dibahas oleh saya sendiri tentunya. Yang dimaksud mengenai TCP/IP yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Nah, dalam TCP/IP yaitu ada versi 4 dan versi 6. TCP/IP versi 4 menggunakan angka desimal, sedangkan IP versi 6 menggunakan angka heksadesimal. Itu yang membedakan IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk selanjutnya, nah di sini ada tabel tentang perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6. Sangat berbeda ya dari segi kapasitas, ukuran header, konfigurasi, mobilitas, routing, dan juga IP secondnya, yaitu IP versi 4 menggunakan opsional dan juga sedangkan IP versi 6 menggunakan IP sec yang mendukung. Untuk selanjutnya saya akan coba mempraktekkan TCP/IP ini dalam versi 4. Oke, kita pergi ke internet access. Kita klik Open Network and Sharing Center. Di sini kita pilih saja ke local area connection 2. Klik properties. Kita tunggu di sini agak delay. Nah, selanjutnya kita klik pada IP versi 4. Klik properties. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP pada versi 4 pada TCP/IP versi 4. Kita hapus, kita coba masukkan IP yang lain. Kita masukkan IP kelas C. Nah, kita masukkan di file gateway-nya 192.168.0.254. Nah, pada DNS-nya kita coba hapus dan masukkan dan ganti pada 8.8 pada DNS address-nya. Oke, konfigurasi pada TCP/IP kelas 4 sudah dilakukan, maka tunggu beberapa saat. Setelah itu internet akan terhubung secara otomatis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada TCP/IP kelas 4.